Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahtu Tri Rahmadani dengan NIM 2315040027 dari kelas 6 PIA. Di sini, saya akan menampilkan video simulasi terapi yaitu PCT, dan dialog yang ditampilkan itu dibuat berdasarkan film Berisiknya Saudara Bapak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikoterapi. Halo, selamat siang Cakra dan Chandra. Saya mau bilang makasih karena kalian sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Nah, saya di sini untuk mendengarkan kalian. Nah, saya menghargai segala keterbukaan kalian di sini. Kalian punya ruang untuk terus mengeksplorasi apapun itu tanpa kalian merasa dihakimi. Nah, di sini mungkin kita bisa langsung mulai saja. Yang pertama saya mau bertanya dulu kepada Chandra. Nah, Chandra, akhir-akhir ini apa yang sering kamu rasakan? Capek, kayak semuanya numpuk sendiri. Aku ngerasa aku nggak dianggap di rumah. Kamu merasa lelah seperti tidak dianggap, seolah apa yang kamu rasakan itu tidak dilihat oleh orang rumah. Ya, aku bahkan mau kuliah aja harus nunggu dulu, padahal itu penting buat aku. Karena sebelumnya ayah kan mau jual sawahnya untuk biaya aku kuliah, dan ternyata adiknya ayah juga butuh sawah itu untuk bayar hutang dia ke bank. Dan ayah berencana mau memberikan sawah itu kepada adiknya ini karena adiknya merasa itu adalah sawah peninggalan orang tua mereka. Karena sebelumnya ayah juga sudah menggunakan sawah itu untuk kuliahnya Kak Cakra. Jadi di satu sisi kamu punya harapan besar untuk kuliah, tapi di sisi lain kamu merasa harapan itu tertunda karena keadaan keluarga. Iya, dan itu bukan karena kita nggak punya, tapi karena selalu dipakai untuk saudara bapak selalu mengutamakan saudaranya. Kedengarannya itu berat sekali buat kamu, Chandra. Berat, aku merasa kayak aku bukan prioritas. Baik, nah Cakra, setelah kamu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Chandra tadi, Wah, Chandra berbicara seperti ini, apa yang kamu rasakan? Relate sih, aku juga selalu ngerasain begitu. Kamu juga merasakan hal yang sama dengan Chandra? Ya, dari dulu selalu gitu, bapak selalu mikirin saudaranya. Aku tuh juga capek lihat ibu terus disakitin sama bapak. Kayak mereka berantem, Ada rasa capek, ada rasa sakit, apalagi karena melihat ibu terluka. ya, dan kita tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika kamu bilang gak bisa ngapa-ngapain, itu terasa seperti apa buat kamu? Kayak nggak berdaya. Dan itu benar-benar bikin kesel. Nah, kami nggak bisa ngelakuin apa-apa selain cuman ya nerima apa yang dilakukan bapak. Kalian berdua ternyata memendam hal yang sama, tapi tidak pernah benar-benar menceritakannya berdua. Aku kira cuman aku yang ngerasa begitu. Enggak, aku juga ngerasa. Cuma ya aku nggak pernah ngomong aja. Cakra, selama ini kamu lebih sering memendam apa yang kamu rasakan, kamu lebih sering menahan itu sendiri. Aku ngerasa aku harus kuat, apalagi aku kan seorang kakak. Dan aku juga nggak mau Chandra kepikiran kalau aku sama rapuhnya dengan Chandra. Kamu menempatkan diri kamu sebagai orang yang harus kuat dan harus melindungi. Iya sih, tapi juga capek banget karena aku juga merasa ingin diperhatikan. Aku melihat kalian berdua sama-sama berusaha bertahan dengan cara kalian masing-masing dan itu sangat wajar. Aku kadang marah sama bapak, tapi kadang aku juga merasa bersalah setelah itu. Iya. Aku juga marah
Tapi lebih ke rasa kecewa karena bapak ini nggak sadar-sadar. Ada marah, tapi juga ada rasa bersalah. Di momen ini, ketika kalian saling mendengarkan, apa yang kalian rasakan? Lebih lega. Iya, ternyata kami satu pikiran. Ada rasa tidak sendiri. Nah, kalau boleh jujur, hal apa yang paling kalian butuhkan dari Bapak saat ini? Sejauh ini aku cuma butuh didengar oleh bapak. Kami juga butuh diperhatikan dan kami mau bapak tahu kalau hidup itu bukan hanya soal saudara bapak. Aku pengen bapak sadar kalau kami juga butuh dia. Yang butuh dia itu bukan cuma tante Lalita ataupun Om Kama. Kalian butuh didengar dan dihadirkan. Kalian bukan cuma butuh kehadiran Bapak secara fisik, tapi juga secara emosional. Nah, aku melihat dari tadi, kalian mulai saling mendengar. Dan itu bukan hal yang mudah, tapi kalian bisa melakukan itu. Nah, jika tadi ada rasa marah, ada rasa kecewa, dan sekarang mulai muncul rasa lega, dan jujur saya bisa merasakan rasa itu, kelegaan itu di ruangan ini. Ya, saya sangat merasakan perubahan yang telah terjadi pada kalian di ruangan ini. Kalian mulai saling terbuka satu sama lain. Nah, nantinya apapun yang kalian rasakan ke depan, kalian punya ruang untuk terus memahami dengan cara kalian sendiri. Itulah tadi video simulasi terapi yang dapat saya tampilkan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.